Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga bisa kembali ngaji kitab tasawuf Sirul Asror. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mualif kitab Sirul Asror, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Sirul Asror. Liridha'illahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Syaghlillahil lahumul Fatihah. Wa thumma ila hadratil ghausil a'dhamil qutbir rabbani wal haikalus samadani sultanil awliya wal arifin imranul asyaikh Rasulullah Sayyidina wa maulana wa qutbatina As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa 'alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Sampai fal wajdu ala nau'aini nggih. Yang di Zoom nggak ada masalah suara? Nggak ada, Gus. Oh ya. Nggih, saya downgrade di sini biar bisa ngikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fal wajdu ekstase
Ya, bahasa Indonesianya getaran hati. Ala nau'aini, ada dua macam. Wajadul jismaniyatu, ya, ekstase jasmani. An-nafsaniyatu, dari nafsu. Wa wajadur ruhaniyatu, dan ekstase ruhani. Ar-Rahmaniyatu, dari Allah yang Maha Pengasih. Fal wajdun nafsaniyatu, ekstase dari nafsu. Ayyatawajahu, yang muncul dari biquwatil jismi, kekuatan raga. Bi ghairi kuwatil jadzbati, bi ghairi, bukan dari kuwatil jadzbati, kekuatan al jadzbati, tarikan. Ya, kalau di Jawa terkenalnya jadzab, wali-wali jadzab, jadzab majdub. Al-ghalibati, yang dahsyat. Ar-ruhaniyati, ruhani, jadi tarikan ruhani yang dahsyat. Mislur riyai, seperti pamer atau pencitraan. Wasum'ati, dan sum'ah. Sum'ah itu personal branding. Jadi supaya dirinya terkenal, bagaimana dikenal orang, ya, seperti orang yang mau mencalonkan kepala desa, bupati, wali kota sampai presiden itu, ya di awal-awal namanya personal branding, namanya sum'ah.
wasyuhrati dan popularitas. Wahada, ini adalah wahadzal qismu, ini adalah bagian dari kulluhu, semua, batilun yang batil, lianna karena ikhtiyarohu pilihannya, ghaira tidak bisa, maghlubin dikalahkan, wa maslubin dan dijarah, wala dan tidak, yajuzu diperbolehkan, al muwafaqatu diikuti, bimisli hadzal wajdi, bimisli seperti, hadzal wajdi ekstase ini, wa amma adapun wajdur ruhaniyatu ekstase ruhani, bikuwatil jazbati karena kekuatan jazab atau tarikan ruhani, bimisli seperti qiraatil Qur'ani bacaan Al-Qur'an, bisautin dengan suara, hasanin yang indah, au syi'rin atau puisi, mauzunin merima mempesona. Jadi maksudnya syi'rin mauzunin itu puisi yang memiliki rima mempesona. Dulu kalau sekolah SD lupa nggak masuk ya, lupa ini. Atau syi'rin mauzunin, puisi yang memiliki rima mempesona. Au dzikrin atau zikir, mu'assirin mu'assirin yang berefek, atau berdampak.
Kalau orang zikir itu membekas ya, berefek, membekas. Fala yabqa, tidak ada kaitannya li jismi kuwatun, li jismin dengan tubuh, kuwatun kekuatan, wakhtiyarun dan pilihan, wahadzal wajdu ruhaniyu, wahadza ini adalah al wajdu ruhaniyu, ekstase ruhani. Warrohmaniyu dan rohmani. Fayastahabbun atau fayastahabbu, baik untuk muwafaqatuhu, diikuti, wa ilaihi, ini adalah isyarun, isyarah, fi, berdasarkan qaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, fabashir, maka sampaikan kabar gembira itu, ibadi, kepada hambaku, alladzina, orang-orang, yastami'una, mendengarkan atau yang mendengarkan, al-qaula, perkataan, fayattabi'una, lalu mereka mengikuti, ahsanahu, apa yang paling baik di antaranya, wa kadza, demikian juga sautul usyaqi, sautu, suara, usyaqi, kerinduan, wattuyuri, dan suara-suara burung, wa al-hani, wa al-hani, dan irama-irama penuh makna,
Al-ma'ani maknanya. Jadi itu wal alkhanil ma'ani, dan irama-irama penuh makna. Itu al-aghani diganti ma'ani, al-ma'ani ya. Alif lam mim ain alif ya, nun ya. Fakullu dzalika, semua itu kuwatun, kekuatan, lirruhi, ruhani, la madkhala, tidak akan bisa masuk, lin nafsi, bagi nafsu, wasyaitonu, dan setan, fi misli, seperti dalam hadzal wajdi, ekstase ini. Lianna syaitona, karena setan, yatasarrafu, bisa masuk, fidzulmaniyatin nafsaniyati, fidzulmaniyati, dalam gelapnya, an nafsaniyati, hawa nafsu, wala, tidak bisa masuk, wala yatasarrafu, tidak bisa masuk, fin nuroniyati, pada terangnya cahaya, ar-ruhaniyati, ruhani, li'annahu, karena setan, yadzubu, bisa terkulai, fiha, di dalamnya, kama, seperti, yadubul milhi, larutnya garam, yadubu, larut, al milhi, garam, fil ma'i, di dalam air, wa kadza, sebagaimana dijelaskan, fil hadisi, dalam hadis,
li'annahu karena qala perkataan qala perkataan qiraatul ayati bacaan ayat-ayat Quran wa asy'ari dan puisi-puisi al-hikmati yang bijak wal mahabbati dan lagu-lagu cinta wal hikmah wal ishki dan lagu-lagu rindu wal aswati dan suara-suara al khazinati penuh pilu kuatun memiliki kekuatan nuroniun cahaya lirruhani ruhani fal wajibu namun harus ayyasila dipertemukan an-nuri ilan nuri an-nuri cahaya ilan nuri dengan cahaya wahwa yaitu ar-ruhu ruh kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wat thayyibuna laki-laki yang baik lit thayyibati untuk perempuan yang baik pula saya jelaskan dulu ya, ini jadzab majdub. Pernah dengar jadzab majdub? Jadzab itu berasal dari kata jadzaba yujadzibu jadzban, artinya menarik ya, dari dalam ini ditarik keluar. Ada orang-orang yang tertarik ruhaninya keluar dari tubuhnya. Nah, tertarik kemana? Ada yang tertarik ke Mekah, tertarik kemana? Tertarik ke Madinah. Tapi kalau yang jadzab itu
mesti dilihat dari luarnya orangnya gila. Pilih wali yang jadzab apa wali normal? Ya kalau jadzab, kalau dulu di sekitaran sini kan ada Gus Komari, nah itu orang yang jadzab. Kalau saya tidak memilih jadzab, pasti Bapak Ibu dikatain, itu orang gila kok disembah-sembah, apa dicium-cium tangannya. Enak ya, normal. Para nabi dan rasul itu normal. Ulama-ulama tasawuf yang lain ya kondisinya normal, tidak sampai jadzab majdub. Jadzab majdub itu orang yang sebenarnya ibarat orang kuliah itu tinggal skripsi terus gak kuat ya. Nanti ketika kembali ruhaninya dengan sempurna, maka kalau kita tanya selama ini kemana, ya mungkin dia bisa cerita ada di Mekah bersama Nabi. Iya, karena raganya ada di rumah tapi ruhaninya yang pindah, itu namanya jadzab. Kalau bisa nggak seperti itu, kalau bisa ya kita malam ini diundang Rasulullah, ya kita datang sama ruhani kita, datang ke sana, kembali ya kembali ke sini ya. Jadi nggak sampai jadzab majdub. Tetapi kalau kita mau jadzab majdub, setiap ibadah ruhani kita keluar dari tubuh kita semuanya, tinggal tubuh kita tidak terbebani nafsu, ya berarti ibadah kita satu kali ibadah sama dengan 1000 kali ibadahnya orang biasa. Contohnya ketika kita zikir la ilaha illallah, hati kita bergetar karena ekstase la ilaha illallah, terus jadzab. Kita baca la ilaha 1 kali itu dibanding 10.000 zikirnya orang biasa, itu masih berat yang jadzab. Tapi jangan jadzab yang sampai jalan kemana-mana lupa rumah ya. Itu artinya jadzab ya. Yang dimaksud jadzab di sini bukan jadzab yang menyerupai orang gila. Ini tetap normal yang jadzab diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir itu. Contohnya ketika kita membaca, ada orang yang membaca Quran suaranya enak, itu kan bisa masuk ke relung hati. Nah, kemudian ada orang yang membaca, yang nyanyi-nyanyian suara, nyanyi tentang cinta, kerinduan dan sebagainya. Kalau penyanyinya enak ya bisa masuk ke relung hati. Walaupun itu Quran, kalau yang baca suaranya kayak geledek ya nggak bisa masuk ke dalam hati. Ya, jadi itu suara itu kan nggak bisa kita lihat. Yang bisa menerima adalah ruhani kita. Bapak Ibu kalau berjalan terus capek, yang capek itu kakinya apa ruhaninya? Orang gila itu nggak capek lah jalan kemana-mana, karena ruhaninya dia yang membuat dia tidak gila, itu tidak ada dalam dirinya. Jadi jalan kemana aja, sampai kena hujan, makan makanan yang di kotoran nggak sakit, karena dia sudah merdeka, terlepas dari beban-beban ya. Itu orang sudah jadzab, tapi jadzab nggak ada ilmunya. Jadi ketika tarikan nafas kita ya, keluar masuknya ini Allah, gimana kita harus prakteknya gimana? Apa seperti orang pernafasan pencak silat? Bukan seperti itu. Kalau kita sudah bisa zikir yang seperti orang yang jadzab ini, otomatis gak perlu belajar pencak silat, kita bisa sendiri ya. Ada batu besar itu kita lihat aja ini pecah ya. Jadi jangan dibayangkan seperti latihan
pernafasan kayak senam, kayak tenaga dalaman, bukan. Bukan seperti itu. Jadi ketika kita zikir wirid, nanti akan masuklah ke dalam hati kita cahaya-cahayanya Allah. Ya, la ilaha illallah. Tapi zikir wiridnya harus istiqomah untuk menjadikan diri kita itu bisa terlepas sehingga kondisi kita ekstase. Tahu ekstase? Ngefly, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sound horeg di sebelah kita nggak dengar la ilaha illallah. Kalau yang menghentikan bukan Allah, tidak bisa berhenti. Ini yang namanya ekstase. Pernah seperti itu apa enggak? Kalau dikira la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau belum bisa ekstase, berarti magnet dunia masih kuat di dalam hati kita. Karena apa? Di dalam hati masih ada namanya ar-riya'u, riya. Apa? Pencitraan. Kemudian as-sum'atu, sum'ah, apapun dibesar-besarkan. Ya, kalau orang sekarang namanya personal branding. Tidak hanya warungnya saja yang setiap hari diupload di Facebook, di di IG. Lama-lama dirinya yang diupload. Tidak apa-apa, kita jualan diupload di medsos, tapi jangan diri kita yang diupload. Nanti kalau diri kita diupload jadi personal branding, akhirnya cahayanya Allah itu sulit masuknya. Kita ini kan disuruh melepaskan duniawi kan berat, ya berat. Apalagi yang namanya asyahiru, as-sahratu, ya. Ini popularitas itu penting. Nanti kalau Bapak Ibu ke tempat saya, tanya orang dari ujung ke ujung pasti kenal saya. Loh, itu kan popularitas. Tanya aja rumah saya pasti tahu. Itu kan kita tenggelam dalam popularitas. Orang rindu dengan orang lain itu karena ada tarikan magnet jadzab di dalam hatinya. Nanti kalau kuat ya dipertemukan, dilalah dipertemukan. Teman sekolah nggak pernah ketemu kok tiba-tiba ini dipertemukan. Nanti kalau jadzab mempengaruhi ruhani, biasanya ruhaninya mendatangi kita dalam mimpi, terus fisiknya datang kepada kita. Terus kadang kalau kita sudah bisa jadzab, orang itu datang sama seperti ke saya ini datang, Pak Wid, gimana sih caranya? Itu saya lihat YouTube dan medsosnya Pak Wid itu kan ngajarkan bagaimana menuju halaman terakhir rumah kita. Itu maksudnya gimana? Ya bacalah surat Duha, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, masa depan itu lebih baik daripada masa sekarang. Tapi karena dimaknai tetap enggak berbahasa Jawa, tetap dimaknai walal akhiratu itu ya akhirat. Padahal akhirat itu masa depan. Ya mana masa depan? Ya di akhirat itu memang masa depannya. Khairul laka minal ula, lebih baik bagimu daripada sekarang ini, masa sekarang. Berkali-kali seperti itu. Di dalam mimpi saya tanya, kenapa sama ngomong gitu Mbak, ini kayaknya waktu saya tinggal sebentar Pak Wid. Ya nggak apa-apa. Nggak taunya seminggu berikutnya suaminya telepon, istrinya meninggal. Akhirnya mau ke sana nggak bisa-bisa, baru 100 hari saya ke sana. Tuh, itu seperti itu. Jadi itu kalau kata orang Jawa, waduh itu mimpinya namanya puspo
Tajem. Jadi kita akan terbuka melalui rasa. Terus ada orang lewat, padahal dia pakai parfum, kok baunya nggak enak. Berarti Bapak Ibu harus diam. Bukan badannya yang nggak enak, tapi ruhaninya yang nggak enak. Pernah bersama orang ketika bicara itu sudah sikat gigi 10 kali sehari, tetap ruhaninya tidak enak. Nah, kemudian irama-irama ya yang mengandung makna, terus dentuman musik ya membuat kita lalai, ekstase ya, kayak tarian sufi, muter itu tarian apa namanya Sidarwis ya, dari ulama sufi besar namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Itu sama membuat orang ekstase. Makanya kenapa saking ekstasenya dzikir la ilaha illallah, gelo kanan kiri itu karena ekstase. Jangan dimarahi, saking nikmatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dimarahi, dibilang begini, nggak ada zaman Nabi itu seperti itu dzikir, bid'ah. Nggak paham kalau ini orang lagi menikmati dzikir, namanya ekstase. Nah, daripada ekstase minum ekstasi, ya mendingan dzikir saja yang membuat hati kita bergetar langsung Allah, 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 Allah. Mulut kita nggak bisa dihentikan kalau Allah yang menghentikan. Jadi kita nggak bisa berhenti kalau Allah belum memberhentikan. No. Ada pertanyaan? Jadi kekuatan zikir kita nanti akan membuahkan ekstase yang pertama. Okay. Kalau sudah zikir di kamar, Allah, Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang di sekitar kita nggak mendengar, berarti itu sudah mulai ekstase. Loh, Gus, saya malah nggak itu Gus, malah mendengar banyak hal. Itu juga namanya ekstase, tapi diperdengarkan. Pengen dibuka apa ditutup? Loh, ekstase. Kayak orang, saya malam begini, lagi duduk-duduk, saya sama istri sama anak, tiba-tiba apa itu kalau terus saya tanya pada Lis, berasmu kalau enggak, berasmu hilang enggak Gus, cuman kemarin masaknya ada itu terus sotonya berasnya keras. Makanya kamu kalau dibantu banyak orang jangan pede. Bantuan itu tetap kepada Allah, karena banyak yang bantu terus pede sekali orang itu kan. Sama dengan pergi ke Surabaya uangnya jutaan di ATM di saku, akhirnya kan imannya hilang, pedenya karena uang. Coba kalau uang tinggal 100, berdoanya apa? Ya Allah, moga-moga duit ini gak hilang, ya Allah jangan sampai hilang, mau sampai rumah kan gitu. Tawakalnya besar, tapi kalau uangnya banyak, tawakalnya kecil. Apa bedanya pegang uang banyak sama pegang jimat? Ya sama kan, PD-nya sama. Jimatnya orang dulu itu namanya keris, jimatnya orang sekarang namanya Harley Davidson, Fortuner, Alphard, itu jimat. Innova itu jimat. Kalau PD naik Innova berarti ya musyrik. Makanya jangan Innova, sudah motor aja biar imannya tidak terlalu tergoyahkan.
Oke, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Oke. Aku main lagi kita terus masuk suwi-suwi rambut tahu satu. Jadi gimana pada pertanyaan? Kalau wiridan terus apa lama-lama bisa? Ya sama dengan dulu ketika kita nggak bisa naik sepeda. Lama-lama pasti bisa naik. Tapi ketika bisa naik, apa merasa nggak bisa naik? Kan merasa bisa naik sewaktu-waktu. Makanya Imam Ghazali mengatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah kadang kita itu kan yang tidak bisa istiqomahnya. Sama dengan sholat, ya sholat syariat. Karena saking apalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Itu kan karena sudah ekstase, syariatnya sudah ekstase. Saking khusyuknya nggak tahunya tiba-tiba kok sudah 4 rakaat salam. Ya. Jadi ini dari kemarin saya kan diskusi bersama beberapa jamaah yang datang ke sini. Ya saya sampaikan begini, saya itu pinginnya kan latihan zikir setiap 1 bulan sekali. Tapi saya masih mendengarkan hatinya Bapak Ibu. Satu-satu saya dengarkan, saya kuping begini. Waduh, kalau 1 bulan sekali ke sana gimana ya, ongkosnya, biayanya, macam-macam. Akhirnya saya sebagai gurunya ya wis wong atine sing gerundel perkara transport nggak menyerahkan. Ya Allah, kalau memang saya harus datang untuk latihan wirid bersama, berilah saya kemudahan. Bukan malah gimana nih kalau ke sana gini. Apalagi yang rumahnya jauh. Ya akhirnya kalau berhadapan-hadapan dengan saya kan nanti bisa tahu toh latihan itu. Bukan latihan lewat YouTube, makanya olahraga lewat YouTube ya nggak bisa. Belajar matematika berhadapan dengan gurunya tatap muka, dengan Zoom atau langsung dari video YouTube ya berbeda juga, nggak paham-paham. Oke, jadi latihan yang dekat-dekat sini dulu latihan. Saya latihan itu bukan ingin mendirikan thariqah, tapi latihan bagaimana bisa wiridnya sampai ekstase, ya. Jadi sampai bisa merasakan nikmatnya wirid, zikir, ya. Kalau ada suara apapun tidak mendengar, kalau tidak ada suara yang gaib pun kita bisa mendengar. Seperti saya itu bek. Kemarin nggak seperti biasanya toh, itu ada bek. Terus saya kasih tahu, kamu kalau banyak orang jangan pede, nanti baca doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ariyah ajita sifatullah manik moyo nogo bumi. Sang ratu bebuyutan, sira aja pisan-pisan ganggu ngridu marang ingsun, ya. Iya, marang ingsun kholisatul azizah. Yen sira ganggu ngridu bakal ingsun wadulake nang Guswit. Sira bakal kena sapu dendaning Gusti Allah. La ilaha illallah. Loh, bacaan begitu perlu dikuasai oleh seorang sufi, karena menghadapi yang namanya Pandito Locoyo, itu mbah-mbahnya demit di tanah Jawa yang dulu ditundukkan oleh Kanjeng Sunan Bonang, ya. Dulu tempatnya di Kertosono itu mbah-mbah demit itu. Baru saya ajari, ini nanti kita tinggal ngaji, saya sore kamu masak, nanti dimasakkan lagi sama Lis itu ayam banyak, nanti kita makan ayam lagi.
Biar ekstase tidurnya, maksudnya yang ekstase tidurnya bukan zikirnya. Ya. Nah, kemarin itu habis makan ini, ada klingdung apa gitu, awasi gitu Zainal. Anak apa Nal? Oh ya wis. Jadi ekstase beberapa hari, ayam panggang terus ekstase sampean. Nah, sekarang ya ekstase lagi. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke silakan. Tentang al-wajidu, Ya. ekstase, Iya. getaran. Iya. Itu kan kadang-kadang munculnya dari suara-suara. Iya. Termasuk orang ngaji, Iya. orang melantunkan lagu. Iya. Padahal orang yang melantunkan lagu itu tidak merasa getar. Kok yang mendengarkan yang getar itu gimana? Iya. Yang mendengarkan, sedangkan orang yang melakukan Iya. itu pokoknya udah ada apa-apanya. Iya. Gimana? Jadi dicontohkan Syekh Abdul Qadir seperti orang baca lantunan ayat Quran, suaranya merdu itu menggetarkan hati, ya, dari luar. Yang dimaksud ekstase atau wajdu di sini sama jadab itu dari suara yang dari dalam kita. Jadi nanti dari dalam diri kita kan ada suara la ilaha illallah. Akhirnya hati kita ini bergetarnya, ya, sampai kita keluar keringat. Dicontohkan seperti getaran orang membaca puisi yang menyedihkan, puisi yang menggembirakan, ya, seperti Bapak Ibu melihat film atau drama, ternyata drama itu menyedihkan, terus ikut nangis, apa hubungannya? Wong itu TV kaca. Nah, itulah namanya ekstase. Yang dimau Syekh Abdul Qadir, ekstasenya bukan dari luar tapi dari dalam. Apalagi kalau kita sudah bisa ekstase, kita nggak akan bisa baca Quran. Ya Allah, mau baca Quran satu ayat berat karena sudah jadzab majdub. Terus akhirnya kalau mau diundang khataman Quran itu ditinggalkan dulu biar nggak baca Qurannya biar tidak tersendat-sendat. Kenapa nggak ekstase? Bang, saya kasih lembaran segot solawat. Itu banyak dipakai terbang-terbangan anak kecil-kecil kapal-kapal terbangan. Saya gini, ya Allah, ini karena masih awamnya manusia. Segot sholawat itu sangat mahal. Mahalnya bagaimana? Di dalam kitab, ya, di dalam kitab ini dulu. Ya, di dalam kitab Qaulul Badi diriwayatkan bahwa satu ketika Nabi duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ada orang Arabi, yes, kalau bahasa kita terjemahnya orang Badui Arab, ya. Itu tiba-tiba datang di hadapan Nabi, terus sama Nabi didudukkan di antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Kanjeng Nabi. Terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq cemburu, ya Rasul, gimana ini? Katanya tidak ada sahabat yang paling kau cintai kecuali aku. Loh, ini kok ada orang yang tiba-tiba datang. Orang ini nggak pernah ikut pengajianmu, nggak pernah ikut majelismu ini. Terus Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, aku diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa orang ini setiap malam membaca sholawat kepadaku diawali dengan segot sholawat. Dan orang itu ngomong, saya ikut masuk surga bersamamu, jadi orang yang pertama masuk surga. Kalau ingin sholawatnya diterima Nabi, sebagaimana si Arabi ini, maka setiap baca sholawat apapun baca segot sholawatnya. Ya Bapak Ibu, kemarin saya kasih segot sholawat, ya itu nanti kalau mau baca itu ya. Cuman ada segotnya yang belum saya tuliskan,
Nanti kalau saya selesai membaca yang titipan Bapak Ibu itu selesai, baru nanti saya kasih segot sholawatnya yang di atasnya itu. Jadi segot sholawat itu sangat penting. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq saja tergusur karena segot sholawat. Kata Nabi, kamu kalau sholawat kan kayak anak-anak yang sholawatan. Kalau ini pakai segot sholawat. Ya, jadi assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalatu wassalamu alaika ya Syafi'ah. Ya, jadi syahadat sholawat yang penting-penting harus kita hafalkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Itu syahadat sholawat juga yang sangat penting, yang dibaca oleh orang-orang yang menggeser kedudukannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, kita nggak akan ekstase sholawat kita bacaan kepada Nabi kalau tidak diawali dengan segot sholawat. Assalatu wassalamu, baca tiba, ya nggak sampai menyentuh hati. Ya Nabi salam alaika, karena yang baca tidak pernah diawali dengan segot sholawat. Di mana Bapak Ibu pernah mendengar orang tibaan barzanji diawali dengan segot sholawat? Ya enggak ada, makanya nanti tradisikan. Kalau mau di rumah baca dulu segot sholawatnya. Ya. Itu dijelaskan oleh Nabi, orang yang baca segot sholawat sebelum bersolawat bisa menggeser kedudukannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Loh itu loh hadisnya orang ahlus sunnah wal jamaah, tapi prakteknya nggak ada yang baca toh, nggak ada. Tapi kalau ziarah kubur, assalamualaikum ya Nabi Allah. Lemana ziarah kubur, assalatu wassalamualaikum ya Nabi Allah. Dan ziarah kuburnya siapa? Kalau ziarah kubur di tempatnya Nabi, ya assalatu wassalamualaikum ya Rasulullah, assalatu wassalamualaikum ya Nabi Allah, assalatu ya Habib Allah, assalatu wassalamualaikum ya Sofi Allah, assalatu wassalamualaikum ya Sohibas Syafa'ah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyati qalat khillati adrikni. Biar sholawat kita ekstase, menggetarkan hati kita sambung kepada Nabi. Maka ketika kita sudah bisa ekstase, ketika sholat baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak seumur hidup sholat terus dijawab sama Nabi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Loh, itu kan ucapan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang soleh yang ada di sebelah kiri, kanan kiri kita, yang disebut dalam Quran mencatat amal baik soleh, pernah nggak ketika assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin menjawab nggak? Boten Gus, yang mireng dangdung. Nah nanti kalau sudah bisa ekstase dengan kondisi jadzab majdub, ketika tahiyat itu pun akan dijawab salam kita oleh Nabi. Oke, salam kita oleh orang-orang soleh. Yang dimaksud orang soleh yang di kanan kiri kita. Oke, silakan. Tentang getaran hati ya. Saya tadi di sini kan dipacu tentang la ilaha illallah Allahu akbar at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Tapi kadang-kadang
mungkin saya sendiri, mungkin teman-teman yang lain. Kadang-kadang kita dialog, berbicara dengan ayahnya, ibunya anak. Di tengah-tengah pembicaraan kita dengan anak atau orang tua, apapun orang yang kita segati, menitiskan air mata, padahal ya hanya ngomong biasa. Ada satu kesedihan, ada sesuatu yang yang merasa menusuk di dalam hati, akhirnya suara kita terhenti bahkan menitiskan air mata. Apakah ini termasuk ekstase? Ya. Jadi itu ruhani dengan ruhani bertemu sehingga mengalami ekstase. Nah, kalau belajar hikam namanya dzauq. Ya, rasa dengan rasa bertemu. Ya, terus ada orang bercerita, gini cara ceritanya terharu. Nah, itulah namanya dzauq. Rasa dengan rasa ketemu, ruhani yang merasakan, maka kita menangis. Nah, kalau di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan al-wajdu, namanya ekstase. Kalau Syekh Athaillah Sakandari itu namanya dzauq. Ya. Jadi rasa-rasa. Nah, contohnya ketika lewat ada orang goreng nasi, tertarik kita, itu namanya ekstase. Ya, tapi yang menarik dari luar ke dalam. Yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir, yang menarik itu dari dalam, menarik yang di luar biar bisa masuk ke dalam. Ekstase dari dalam keluar itu ya ketika seorang suami istri sedang berhubungan biologi, itulah ekstase dari luar, dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam itu. Ya. Jadi tadi disebutkan pengaruhnya ada yang jasmani, ada pengaruhnya ruhani. Seperti bacaan yang merdu itu bisa mempengaruhi ruhani kita. Orang bercerita karena terharu ya mempengaruhi ruhani kita dengan menangis. Ya. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan pada kita nanti yang mempengaruhi itu di dalam diri kita, pengaruh keluar. Ya. Nurnya keluar, nur itu muncul dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi persis dengan HP itu nurnya harus muncul dari dalam. Kalau nggak muncul dari dalam, nggak kelihatan ini yang namanya monitor itu. Ya, walaupun yang di luar kuat. Oke, jadi ekstasenya seperti itu. Ya memang kita harus latihan. Wong senam kesehatan Indonesia Sehat aja butuh latihan. Oke. Kalau bisa latihan di rumah enggak apa-apa, latihan di rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sering pasang server la ilaha illallah, kok cewili suaranya kok kecil banget dari jamaah-jamaah. Ya. Tapi ya lumayan lah walaupun kecil. Beli paketan cuma 1 giga. Pengen bisa lihat YouTube 1 hari penuh. Oke, ada pertanyaan? Terakhir yang dari surat An-Nur, wattayyibuna Littoyibat. Oh, nggih. Di sini kan disebutkan An-Nur ila Nur. Nggih. Kok langsung mencolok ke Laki perempuan. Pertemuan laki-laki yang baik. Ya. Pertemuan yang laki-laki yang Ya. baik. Kenapa? Ini dijelaskan Allah wattayyibuna littoyibat. Jadi laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, atau sebaliknya perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Yang mempengaruhi ketemunya yang baik dan yang baik itu adalah nur yang di dalamnya, bukan kemolekan yang di luar. Kan ada itu perempuan cantik tapi enggak, banyak laki-laki yang tertarik. Ada yang biasa-biasa aja tapi dikejar laki-laki. Ya. Jadi sama dengan begini, loh.
Si fulan itu cuma tukang beca, istrinya kok 3. Yang kaya raya cuma istrinya 1. Berarti daya tarik ruhaninya tidak ada, magnetnya tidak ada. Jadi Allah menjelaskan begini lengkapnya karena ini wat-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi al-khabisatu lil khabisin. Ya, Allah memberikan pasangan. Kalau yang perempuan keji nanti akan dipertemukan dengan laki-laki yang keji. Jadi wal khabisuna lil khabisat. Jadi laki-laki yang keji ya akan dipertemukan dengan perempuan yang keji. Itu yang mempertemukan bukan fisiknya tapi ruhaninya. Bapak Ibu berjodoh itu bukan karena fisik. Fisiknya oke, ruhaninya nggak mau, ya tetap nggak akan berjodoh. Ya. Kemudian wat-thayyibatu lit-thayyibina. Jadi perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik. Itu kata Allah di dalam Al-Qur'an. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Jadi mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan. Makanya ketertarikan belajar tasawuf itu bukan akalnya, karena letaknya tasawuf itu di dalam hati. Kalau hatinya nggak mampu menerima nur, pasti lepas. Makanya guru sufi mengatakan datangnya murid ya karena Allah, perginya murid ya karena Allah. Kita nggak bisa memaksa karena nur itu nanti yang memberikan adalah Allah. Nah, kalau merujuk kepada ayat ini, daripada jadi virus, jadi penyakit, maka oleh Allah benalu itu sudah diambil duluan. Ngajarkan tasawuf 1 orang itu beratnya sama dengan ngajarkan syariat 1000 orang. Ngajari wudhu 1000 orang itu ringan, tapi ngajari zikir seperti Bapak Ibu itu kan berat. Dari dulu nggak bisa-bisa, tanggung jawabnya dunia akhirat. Karena apa? Katanya Ghaus waktu di hadapan Allah itu, Nabi kan mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku penolong-penolong yang tidak lelah ila yaumil qiyamah. Apa tugasnya Ghaus? Mengembalikan titipannya Kanjeng Nabi menuju Allah itu dalam keadaan suci dan mulia sebagaimana pertama dititipkan. Makanya kita nggak boleh mental seperti tukang penitipan motor, minta uangnya aja tapi motornya ada beset karena berdempet-dempetan, ya nggak tanggung jawab, ada debu nggak tanggung jawab. Nah itulah beratnya jadi Ghaus. Tapi Ghaus itu tidak merasa kelelahan karena kekuatannya dari dalam ruhaninya yang menolong. Lahum, mereka memperoleh maghfiratun, ampunan, warizkun, dan rizki karimun, mulia. Jadi makanya kalau orang mengajarkan tasawuf, kalau yang hadir di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 lah, ini sama dengan 12.000 orang ngajarnya beratnya. Okay. Kalau ngaji syariat habis ngaji-ngaji ini guyon-guyon ya wis, pembukaannya dibuka dengan musik DJ dang dung dang dung dang dung, sudah habis itu pulang nggak ada ekstasenya sama sekali. Okay. Jadi nggak membekas ila yaumil qiyamah. Makanya seperti dijelaskan tadi, zikirnya pun yang dibaca pun ayat-ayat Quran, sholawat pun tidak akan membekas. Walaupun sampai dibikinkan grup sholawatan, sudah sholawatan, paling jawabnya ngapusi, sampun Gus. Padahal belum sholawatan. Jadi pikir saya nggak pernah bikin grup sholawat, baca ini 1000, sudah Gus. Kalau yang bikin admin grupnya tidak ma'rifat, ya nggak tahu dibohongi sama grupnya. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Amma adapun idza kana munculnya al wajdu ekstase
Ya, adapun munculnya getaran hati syaitonian dari setan, wa nafsanian dan hawa nafsu, fala yakunu maka ia tidak ada, fihi di dalamnya, nurun cahaya, bal tetapi, yakunu yang ada hanya, zulmanian kegelapan, wa kufron dan kekufuran, wal zulmatu dan ketersesatan, tasilu bertemu, ila zulmani dengan kegelapan, wahia yaitu an nafsu nafsu, wa yughra dia tergoda, wa yughra dia tergoda, bijal satihi dengan keindahannya, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-khabisatu perempuan keji, lil khabisina bagi laki-laki keji, walaisa dan tidak ada, lirruhi bagi ruh, fiha di dalamnya, kuatun kekuatan. Ya, jadi begini, nanti keinginan kita itu harus kita lihat, ini perintahnya Allah apa perintahnya nafsu. Sholat itu perintahnya Allah apa perintahnya nafsu. Makanya kemarin, Gus, boleh nggak tamak kepada Allah? Ya nggak boleh wong tamak kepada Allah. Kita mau bersedekah itu perintahnya Allah apa perintahnya nafsu. Kalau masih ada embel-embel terasa kita di sebelah kiri kanan kita apa ar-riya'u, as-sum'atu, berarti itu perintahnya nafsu. Oke. Berarti nanti kita kan bisa membedakan, oh ini keinginan Allah, oh ini keinginan saya pribadi, atau oh ini keinginan hawa nafsu. Pak, kalau Bapak nyumbang ini, Bapak nanti terkenal di sini Pak, semua orang tahu nanti Pak. Bapak nyumbang aja gini, nanti balihonya saya pasang besar Pak. Nanti saya datangkan wartawan Pak, wartawan media TV, media cetak, media ini Pak. Ya kan? Nanti Bapak adakan jalan bareng, hadiahnya Avanza Pak. Rame nanti. Itu bukan perintahnya Allah, itu perintahnya nafsu. Maka kalau kita belajar filsafat, kenapa orang yang bekerja keras, yang punya tujuan keras, gigih, itu berhasil? Karena dorongan nafsu. Kalau sudah nafsu mendorong, tidak ada yang namanya kegagalan. Semuanya berhasil. Tapi nanti ditimbang, karena siapa?
Maka niat yang kuat, yang tulus, yang ini dimotivasi begitu, akhirnya berhasil. Dorongan emosi, ya, kata Aristoteles, akan mengalahkan niatmu yang tulus. Nah, kalau di dalam hati kita sudah muncul cahaya, maka setan tidak bisa masuk, karena setan akan terkulai jika kena cahaya, bukan cahaya lampu yang dimaksud. Kalau cahaya lampu ya masuk aja, nggak takut dia. Ya. Yang dimaksud adalah cahayanya Allah yang ada di dalam hati. Kita lanjutkan, faharokatul wajdi. Jadi gerakan al-wajdi, getaran hati. Nau'ani, ada dua. Ikhtiyariyatun, opsional. Tahu opsional? Pilihan, ikhtiar. Opsi 1, opsi 2, ya biar nggak kengeluduan gitu loh terjemahnya. Opsional. Wa tiroriyatun, memaksa. Jadi fal ula, yang pertama, al harokatul ikhtiyariyatu, gerakan opsional. Kaharokatil insani, seperti gerakan manusia. As-sohihi, sehat. Kalau kita belajar filsafat, itu ada al-harokatul jauhariyah. Itu gerakan esensial. Bapak Ibu ngaji duduk setengah jam itu akan merubah diri dan batin Bapak Ibu. Itu sudah dibuktikan secara esensial, al-harokatul jauhariyah. Di dalam filsafat Islam, orang kalau belajar 1 jam dengan tidak belajar, walaupun cerdas, tidak akan berubah dirinya. Makanya yang sekolah dan tidak sekolah itu pasti berbeda, karena ada gerakan esensial yang mempengaruhi jiwa kita, diri kita. Laisa fi jasadihi, tidak ada dalam tubuhnya. Alamun, rasa sakit. Wala marodun, tidak ada penyakit. Wala sakomun, tidak ada gangguan. Fahadhil harokatu, ini gerakan-gerakan. Ghairu masyru'atin, ghairu tidak, masyru'atin disyaratkan. Kama, sebagaimana marro dijelaskan tadi. Jadi ada gerakan-gerakan yang tidak bisa kita atur, itu memang gerakannya sudah dari Allah. Pagi pengen BAB, itu gerakan siapa? Pengen buang air kecil, itu kita nggak bisa ngatur. Memanjangkan rambut ini kita nggak bisa ngatur, ya. Jadi gerakan-gerakan yang memang manusia tidak diberikan kewenangan. Lahir dari rahimnya siapa, kita nggak pernah bisa ngatur dan milih.
Ya. Kemudian mati kapan ya nggak pernah bisa milih. Jadi seperti badan yang sehat, perasaannya oke-oke saja, padahal itu ada batasannya. Kalau melebihi batasan ya akhirnya rusak. Contohnya, Allah sudah memberikan hidayah khawasiyah, ya, hidayah berupa indera. Perutnya itu kan sudah bunyi kerucuk. Akhirnya cuman ngemil. Lama-lama perutnya bekerja keras, dipikir ngemil itu harus diproduksi oleh perut, akhirnya perutnya malah luka. Setelah luka yang muncul apa? Asam lambung. Asam lambungnya tinggi, kepalanya pusing, migrain. Terus diajak undangan RT migrain, RW migrain, nang kelurahan migrain, ngaji migrain. Tapi ketika diajak healing makan-makan nggak pernah migrain. Itu sudah dikasih hidayah sama Allah, namanya hidayah khawasiyah. Orang sudah dikasih hidayah sama Allah ngantuk melalui matanya, berarti obatnya hanya tidur. Sebentar aja sudah cukup. Tapi karena otaknya manusia itu kotor, supaya kuat minum kopi. Kopinya harus kopi yang kental, tanpa gula. Ya akhirnya kuat. Setelah hidayah itu selalu kita tolak, makanya satu ketika ngantuk, Allah tidak memberikan hidayah. Ngantuk yang terakhir sek. Kayak HP itu loh. Ngantuk yang terakhir nggak bisa dibendung, sek. Langsung ada tulisan di depannya game over. Ya bahasa Inggrisnya game over, bahasa Jawanya modiar. Nah kalau bahasa Jawa kan katanya gak sopan, ya bahasa Inggris aja lah. Kalau Jawa jujur gak sopan ya game over. Ya. Terus akhirnya besok itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi ini gerakan-gerakan yang mempengaruhi. Bapak Ibu datang ke sini itu sudah Allah yang menggerakkan. Yang digandoli kakinya nggak mungkin sampai sini kok. Loh, nggak boleh baper. Jadi itu sudah al-harokatul jauhariyah, jiwa yang mempertemukan Bapak Ibu dengan saya hari ini, baik yang di Zoom maupun di dalam majelis. Itu ruhani itu sudah datang duluan. Saya nanti ngaji Gus, saya nanti nggak ngaji Gus. Walaupun fisiknya nggak pamitan, ruhaninya pamitan. Guru sufi sudah tahu kalau muridnya nggak ngaji. Nah, karena apa? Al-Harokatul Jauhariyah itu dia sudah datang duluan. Bapak Ibu mau pergi ke Surabaya dari sini, itu ruhaninya sudah ke sana, kembali lagi ke tubuh. Terus tahu dia di perjalanan ada kecelakaan, mesti dalam sini duk semelang. Tapi karena Bapak Ibu nggak bisa ketemu ruhaninya sendiri, terus dikasih isyarat dakduk. Kata Nabi, kalau di dalam hatimu ada ragu-ragu, batalkanlah apa yang kamu rencanakan. Nah, kalau yang sudah terbuka mata batinnya, ya tahu, wis gak usah berangkat dulu, besok aja. Kalau enggak ya jangan lewat situ, lewat sana aja, kan gitu. Wah, Gus Fit itu ngasih saran nggak masuk akal. Cuman jarak sini situ aja, suruh lewat Malang muter Surabaya. Kamu Jagung disuruh muter Surabaya. Kalau kamu lewat sini jalan sini, cilaka. Nah, kalau lewat sana Batu, Malang, ya baru dari Surabaya ke barat nggak ada kecelakaan. Pilih mana? Nunda sehari nggak jadi berangkat apa muter? Ya itu kan kita sudah dikasih tahu gambarannya qadha dan qadar. Kita sudah dikasih tahu master plan-nya. Kalau lewat sini kecelakaan. Sama dengan kaki kita berjalan itu jauh, sakit, ketika capek. Yang capek itu bukan fisiknya, yang capek itu ruhaninya. Makanya ketika tidur nyenyak, fresh bangun paginya. Karena capek terus didoping, lama-lama remuk.
ya, karena doping. Hidayahnya Allah akhirnya nggak diberikan, ya. Ihdinas siratal mustaqim, itu dimaksud ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ihdina, hidayah itu ada hidayah hawasiyah, ya. Terus ada hidayah diniyah. Hidayah diniyah itu begini, kita mau beli sesuatu ke supermarket ini halal, tapi diniyah mengatakan, uangnya tadi hasil apa? Yang kemarin Gus, ikut gemplangan kemarin, mon-monan itu. Terus satunya ngomong apa? Ikut bandeman Gus. Kan itu hidayah diniyah, mengatakan kalau uang ini bersih, suci, tapi sumbernya tidak baik. Terus sekarang jamaah yang cerdas tanya, sekarang apa sih Gus yang halal? Yang nggak ada di dunia ini yang hari ini loh ya, konteks hari ini nggak ada yang halal kecuali apa? Air hujan yang turun dari langit. Kita ngambilnya langsung dangak, you. Kalau masih pakai gelas yang produksi siapa? Orang Cina. Campuran ini, campuran itu, halal enggak? Ya enggak ada yang halal kecuali air hujan yang turun dari langit. Jadi ketika kita sakit, maka al-harokatul jauhariyah, gerakan esensial kita yang dari Allah itu dikurangi. Kita bangun biasanya bisa tepat waktu, ada suara keras pun nggak bisa bangun. Itu artinya Allah mulai mengurangi kepekaan kita dengan al-jauharatul harokiyah atau al-harokatul jauhariyah. Dulu masih usia di bawah 40, saya nyetir dari Jakarta ke sini, habis itu nyampe rumah masih pergi kemana-mana cari teman ngopi dan sebagainya. Sekarang dari Surabaya ke sini nyampe itu sudah loyo. Itu sudah ada isyarat dari Allah kalau pergi ke Surabaya harus bawa sopir. Terus saya jawabnya sama Allah gini, ya malu Gusti, mobil saya jelek kok. Ya kalau suruh bawa sopir ya tolong anterin mobil baru. Ya jawabnya seorang sufi kan begitu, supaya harokatul jawariyah didatangkan oleh Allah. Kalau sakit ya ngomong, Gusti datangkanlah sembuhan kepadaku, bukan datangkanlah obat kepadaku. Jangan putar balik, obat itu gak akan ada artinya kalau kesembuhan tidak diantarkan oleh Allah. Obatnya dokter itu hanya 1% mukjizat yang ditempelkan oleh Allah di dalam obat. Farmasi, obat jamu-jamuan itu hanya 1%. 99%-nya dari Allah. Kita lanjutkan. Terus bertanya. Oke, silakan, monggo. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus menjelaskan bahwa ada gerakan itu yang itu hanya ada di kendalinya Allah. Salah satunya ketika kita berasa buang air, terus pertumbuhan kuku, pertumbuhan rambut dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang Gus, nah sekarang Gus, kalau kaitannya Gus bahwa semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, oke, semua yang kita kerjakan Gus, atau semua yang terjadi pada diri kita, misalkan kalau ibu-ibu perempuan itu kita memasak, kita menyapu, kita beberes rumah atau bekerja lainnya, itu semuanya itu kan karena seizin Allah Gus. Nah sekarang pembedanya di mana ya Gus, yang itu benar-benar karena Allah dan itu atas seizin Allah, itu pembedanya di mana ya Gus? Kan kita itu tidak akan bisa melakukan apapun ketika kita hidup itu tanpa Allah itu mengizinkan itu terjadi Gus.
Terima kasih. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada di paragraf ini yang mau saya baca. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi itu maksudnya kan nanti kita harus bisa membedakan mana yang keinginan itu karena Allah apa karena nafsu atau karena yang lain. Jadi dijelaskan Syekh Abdul Qadir berikutnya ini. Wasaniyatu kedua, al-harakatul idroriyatu, gerakan tanpa kesadaran. Nulis itu sebenarnya kan tanpa kesadaran, karena sudah diinstal huruf-huruf di dalam diri kita, ada tanpa kesadaran langsung munir. Wahya yaitu allati yang tahsulu muncul bisa babin disebabkan akhoro yang lain misli seperti kuwatir ruhi, kekuatan ruh, fala takdiru, yang tidak mungkin ala man'ihi, menghentikan nafsu, lianna, karena hadhil harokati, gerakan ini, ghalibatun, dominan, ala, pada harokatil jismaniyati, gerakan badan atau raga, misli seperti harokatil huma, gerakan menggigil, faidha ghalabatil huma, faidha, ketika ghalabati, dia dominan, al-huma, pada demam, ajazatin nafsu, ajazat, ketidakberdayaan, apaan nafsu, nafsu, antahammuliha, untuk menahannya, fala, tidak pula, ikhtiyarolaha, bisa memilihnya, khina idin, ketika itu, khina idin, ketika itu, fal wajdu, getaran hati, idza ghalabat, ketika dominan, idza ghalabat alaihi, ketika dominan, al harokatir ruhaniyati,
pada gerakan ruhani. Yakunu hakikian, yang hakiki. Warohmanian, dan bersifat rohmani. Wal wajdu, getaran hati. Wasima'u, dan pendengaran. Alatan adalah media. Muharrikatan, gerakan. Kama, sebagaimana. Fi qulubil usyaqi, fi dalam qulubil usyaqi, hati orang yang rindu Allah. Wal arifina, dan orang makrifat. Wal wajdu, getaran hati. Toma'ul muhibbina, toma'u adalah makanan. Al-muhibbina, bagi orang-orang yang mencintai Allah. Wa makwat talibina, wa makwat, dan kekuatan. At-talibina, orang-orang yang ingin mencari Allah. Ya, titik. Jadi saya contohkan, ya. Kita melakukan apapun itu perintahnya nafsu apa perintahnya Allah, ya. Contohnya kalau istri, kita hidup itu Allah sudah memberikan aturannya, namanya syariat, ya. Jadi istri itu diberi tugas, tugasnya istri adalah ini. Nah, kalau istri sudah paham itu dan dimengerti oleh hatinya, berarti apa yang dilakukan itu bukan karena nafsu, karena Allah. Kalau yang karena nafsu begini, kamu itu kalau bukan suamiku nggak masakin. Kan ada tuh istri terus ngomong gini, "Mah, tolong ambil, mah." Masa ngambil gitu aja sendiri nggak bisa? Akhirnya suami yang bawel dapat istri bawel. Loh, suaminya dia tuh loh orangnya pelan, Gus, kalem, Gus. Ya kalem kan perangainya menurut kamu, tapi hatinya kan juga bawel. Kalau dibilangin begini-begini kan nggak pernah masuk. Makanya dikasih istri yang bawel begitu. Kasihan Gus, dia perempuan diem ini dapat suami begini. Ya enggak. Itu sebenarnya pengaruh ruhani yang menjadikan dua-duanya seperti itu. Tumbuh ketemu, tutup klop. Jangan disangka orang diam itu nggak dinilai bawel sama Allah. Sudah dinasihati, ini begini-begini. Tapi maksud saya begini loh Gus, biar begini. Itu kan bawel. Dibilangi yang bener malah nawar-nawar gini-gini, bawel. Saya bilangi kamu harus begini, yang hati-hati ini. Oh iya Gus, itu sudah saya lakukan gini-gini Gus. Lewis itu namanya bawel. Tapi orangnya perangainya kalem, lemah lembut, jalan aja nincak tai itu nggak penyet, ya kan? Jangan dipikir orang kalem nggak bawel. Itu kebawelannya ditutupi dengan kekalemannya. Terus orang Jawa ngomong biasanya itu ya gitu Gus. Kalau istrinya bawel dapat suami itu diem aja, pendiam. Ya enggak. Pendiam itu perangainya, hatinya tetap membuat hati kita gatel. Nah, kalau nggak bawel itu begini, kalau ini kan contoh itu.
Kalau aku bukan istrinya nggak gue masakin itu. Ya bawel. Sudah tahu kewajiban istri kan begitu. Kalau sudah tahu bahwa anak kecil itu wajib ibunya memandikan, menidurkan supaya kasih sayangnya kan nempel. Kalau suaminya datang belum aja sudah anaknya dikasihkan suaminya. Aku sudah seharian Pak merawat anak-anak ini, sekarang kamu loh. Suaminya itu kan kerja. Apalagi suami kerja luar pulau capek-capek, anaknya dibrokan. Itu bawel. Tapi ya harus tahu, oh kenapa istriku begini. Berarti itu kan daunnya Allah, yang bawel dikasih bawel, yang baik dikasih baik. Gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah Gusti, saya orang bawel ketemu bawel. Perangai luar itu nggak dinilai sama Allah, karena apa? Itu bisa dilatih perangai luar. Disekolahkan ke John Robert Power cara berjalan begini, pelatihan begini, nanti kalau ketemu customer harus senyum, sapa, itu latihan. Nanti pulang ya aslinya kambuh. Karena ketika kita belajar ilmu pendidikan, dasar tidak bisa dirubah dengan ajar. Sekolah S3 hasilnya wonge model begitu, ya nggak akan bisa sembuh. Bisa sembuh karena apa? Dia punya jabatan jaga image. Asli bisanya dirubah al-kharakatul jawhariyah dengan ilmu tasawuf. Kalau ilmu psikologi nggak bisa. Wong asline ngono. Dia diem aja tuh kalau ada istrinya. Coba kalau nggak ada istrinya, ada cewek-cewek sweet di bandara, ada SPG di sweet. Ya aslinya perangainya begitu. Jadi Allah menunjukkan ke kita, ya kita kalau dikasih pasangan begitu ya harus disadari, dinikmati, disyukuri. Ya Allah itu sudah mempertemukan, itu sudah semuanya sudah klop. Contohnya ini, saya pakai perangkat yang lebih canggih, ternyata yang di Zoom kan nggak bisa menerima suara saya ini kembali ke, saya turunkan perangkat yang downgrade lagi, suaranya kan nggak putus-putus toh. Kalau Bapak Ibu nggak ganti perangkat yang setara dengan saya, nggak akan bisa nyambung baik. Sekarang kan bagus toh, yang di Zoom suara saya nggak putus-putus kayak kemarin. Bagus ya, bagus, berarti ya begini nanti. Jadi ya yang kelihatan hanya wajah saya, tidak semuanya kelihatan. Jadi kita kan tahu ketika mau melakukan sesuatu apapun di dalam hati kita kan sudah memberikan isyarah, itu kata Syekh Abdul Qadir, isyarah. Waduh, itu karena ada mertua, saya nggak bawel sama suami. Nah, itu kan linafsu, bukan lillahi ta'ala. Bukan karena dirinya itu orang baik, dirinya mengkondisikan jadi baik. Itu kondisional, itu makanya tadi disebutkan apa? Opsional. Tumben lo nggak denger teriak-teriak di rumah, iya ada mertua di sini. Kan gitu. Dipikir sudah sembuh sama tetangganya, ternyata karena ada mertua. Kalau ada mertua baik sekali, suaminya dipanggil yang ini gimana ya, kalau nggak ada itu tuan itu ambilin tuh, sapuin tuh. Ya sebaliknya suami juga sama, kalau ada mertua sama istrinya sayang banget. Nah, tapi kalau mertuanya udah pulang ya nggak mau lagi. Bisa disembuhkannya ruhaninya, bukan otaknya. Otak itu hanya alat, hanya media, ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana dorongan nafsu atau dorongan Allah. Saya nggak perlu jawab nyumbang apapun karena nafsu apa karena kalau Bapak Ibu kemarin datang ke sini nyumbang saya karena pingin berkahnya sholawat, itu dorongan nafsu. Kalau mencintai Nabi berarti tulus dari hati. Makanya kalau ada acara sholawatan
Niatnya karena mencintai Nabi. Ketika saya menyampaikan nanti kalau uang yang dibacakan ini dapat berkah, wes berbondong-bondong, transfer 50 juta, 100 juta, klunding. Nah, jadi bukan menyalahkan, ilmunya kan harus di-upgrade nih. Berarti besok karena saking cintanya Nabi, maka kita diberi hadiah oleh Allah karena kecintaan kita kepada Nabi. Tadi kan disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir, seorang muhibbin itu juga akan mendapatkan nilai manfaat dari orang yang dicintai. Karena orang dicintai, diapain pun kan mau aja orang dicintai. Ya, kita lanjutkan. Kalau ada pengemis terus ngasih uang, itu karena Allah apa karena apa? Coba kasih aja biar cepat pergi itu. Ya bukan karena Allah, makanya nggak dapat pahala sodako. Terus sodako gini, ada orang mau kasih aja 100.000 biar kita nanti dapat pahala. Ini kasih anak yatim 100.000 biar pahalanya ini. Yang namanya itu dorongan nafsu. Wakilah perkataan dalam hadis, innas sama'a, bahwa mendengar, likaumin, bagi sebagian kaum, fardun adalah fardu, wali kaumin, bagi sebagian kaum lain, sunnatun adalah sunnah, wali kaumin, dan bagi sebagian kaum, bid'atun adalah bid'ah. Al-fardu, fardu lil khawasi, bagi orang-orang khusus, was sunnatu, dan sunnah lil muhibbina, bagi pecinta, wal bid'atu, dan bid'ah lil ghafilina, bagi orang-orang lalai. Walidzalika, demikian halnya, kanatit tuyuru, kanat seperti at-tuyuru, burung-burung, taqfu, hinggap, ala, di atas, roksi, kepala, Dawud alaihi salatu wassalamu, Nabi Dawud alaihi salatu wassalamu, lil istimai, karena mendengar, sautihi, suaranya, dalam kurung yang indah, wa kharakatul wajdi, dan gerakan getaran hati, ala, ada, asyrati aujuhin, 10 bentuk, ba'duha, sebagian,
Jaliyun jelas, yadharu nyata, asaruha efeknya, fil harokati dalam gerakannya, wa ba'duha sebagian lainnya, khofiyun samar, yadharu nyata, asaruha efeknya, fil jasadi dalam tubuh, kamailil kolbi seperti condongnya al-qalbi hati, ila zikrillahi ta'ala untuk mengingat Allah ta'ala, wa qiraatil qur'ani dan membaca Al-Qur'an, bisautil hasani dengan suara bagus, minha termasuk al-buka'u menangis, ya, seperti tadi yang katakan menangis, wa ta'allumu dan rasa sakit, wal khaufu rasa takut. Jadi ketika tersayat kulit kita menangis, rasa sakit, itu yang sakit bukan tubuh kita, yang sakit ruhani kita. Wal haznu rasa sedih, wat ta'assufu rasa penyesalan, wa khiyaratu dan rasa bingung, inda zikrillahi ta'ala ketika mengingat Allah ta'ala. Siap no ini. Wa tajarradu dan tajrid atau pelepasan, ya, melepaskan diri, wan nasratu dan kemenangan, wa taghayyuru dan perubahan, fil batini dalam batin, wal zahiri dan zahir, wa minha termasuk at-talabu pencarian, wasyuku kerinduan, wal hararatu dan semangat. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah kita sampai besok pasal 20, terakhirnya kan 24 ya. Pasal yang sebelum setelah ini kan sudah kita baca di awal. Nah, kira-kira kalau ini khatam ngaji lagi nggak tasawuf? Oke, sambil menunggu disiapkan itu, kalau mau ngaji, rencana saya dia ngaji lanjutannya adalah kitab namanya Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Ya, bagaimana membuka kunci atau anunya ketuhanan. Wa Faidur Rahmani, Faidun itu artinya membuka belas kasihan, ya, karena Faidur Rahman belas kasihnya Tuhan yang Maha Pengasih.
Ya, jadi si Abdul Qadir nulis ini kemudian melanjutkan dengan lanjutannya namanya Al-Fathur Rabbani. Insya Allah nanti perkiraan saya tahun 2026. Perkiraan saya ini saya hitung-hitung kalau ngaji ini berarti perkiraan saya Desember khatam. Ya, setelah khataman baru di tahun 2026-nya kita ngaji lanjutannya. Syaratnya yang boleh ikut ngaji yang khatam kitab ini dan sudah talqin zikir. Kalau belum talqin zikir, ya silakan datang ke sini saya talqin kalau sudah ngaji ini baru boleh ikut. Karena nanti pengaruhnya adalah getaran hati. Kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jami' sultanik. Ilahina qalbina mahjubun wa nafsina mayyubun wa hawaina ghalibun wa ghina maghlubun wa ta'atina qalilun wa ma'siyatana kasirun wa lisana mukirun bidzunubana wa kaifa khillatina ya satarul huyub ighfir dzunubana kullaha ya ghaffar ya satar bi rahmatir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.